Nah, di sini kenalin aku Eldona Virasari. Aku adalah new mom yang baru berapa bulan ya? 3 bulan. Mumpung Gavian lagi bobo, di sini aku mau share pengalaman aku tentang proses melahirkan adik Gavian ya maksudnya. Nah, langsung aja, nggak usah berlama-lama lagi. Aku mau cerita. Aku ngerasain kontraksi yang biasanya kalau udah 9 bulan itu ngerasain kayak kenceng, kayak keras gitu kan di perut. Nah, itu sakit hilang itu sekitar pukul setengah 5. Nah, itu aku masih bisa bobo, masih bisa tidur sampai jam 6. Itu udah rasanya sakit hilang kayak gitu, semakin sakit. Dan setengah 7 atau sekitar setengah 7-an itu aku tanya ke ibu aku, kok perut aku kayak gini gitu. Loh, aku harap ngelahir nih. Nah gitu, dia bilang gitu. Padahal HPL-nya itu masih kurang sekitar 2 minggu lebih. Dan kemarin aku tuh baru eh, periksa dan katanya kandungan aku itu berat badannya kurang, janinnya itu kurang berat badannya. Jadi panik, katanya masih 2,3 kilo. Jadi aku harus cari yang rumah sakit itu yang bisa nanganin itu semua, daripada udah sakit lahir nanti harus dibawa ke mana gitu. Mendingan kita cari yang ya udah di sana ada semua fasilitasnya. Kalau kemungkinan ada apa-apa, kita nggak tahu kan mau lahiran normal atau enggak, kecuali yang udah direncanakan. Nah, itu belum mikirin gimana lahiran, gimana cara ngeden. Pusing. Nah, setelah itu bingung kan mau cari mobil kayak gitu. Tanya ke bidan dulu, sudah berangkat ke puskesmas atau belum gitu. Terus katanya sudah di puskesmas. Kalau di puskesmas kan takutnya nanti ribet prosesnya. Jadi yaudahlah, berangkat aja sendiri ke rumah sakit gitu, tanpa rujukan, tanpa pendamping bidan. Jadi rumah sakit yang dipilih itu kan agak jauh, beda kabupaten kan. Nah, di perjalanan itu semua pada bingung sih, nanti kalau misalnya belum nyampe terus udah lahir gimana gitu. Akhirnya ya udahlah, akhirnya cari mobil. Akhirnya itu halo di kafe sekitar jam 9, jam 10-an itu baru berangkat. Nah, nyampe sana itu sekitar jam 11 lebih. Nah, itu udah rasanya sakit banget. Udah sakit hilang itu sudah semakin hilangnya itu bentaran aja. Nah, alhamdulillah setengah jam 12 kurang 10 itu udah lahir. Jadi prosesnya administrasi sampai lahir itu nggak ada 1 jam di sana. Dan alhamdulillahnya normal persalinanku. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi, tips melahirkan, persiapkan dari awal karena kita nggak tahu maju mundurnya persalinan kita. Dan mengatasi tips sakit yang di perut ini, kontraksi yang mau melahirkan, kalian gunain untuk jalan-jalan. Kan di sana dikasih pilihan kan, mau berbaring boleh, mau jalan-jalan boleh, mau diem boleh, terserah. Untuk menunggu bukaan lengkap, karena sampai sana aku tuh masih bukaan 2. Nah, udah ngerasain sakit banget, aku jalan-jalan kan. Nah, di sana aku masih sempat makan. Ya, aku kira kalau makan sakitnya bakal hilang. Padahal di rumah aku juga udah makan sih. Nggak tahu, katanya kalau mau melahirkan udah nggak enak makan. Karena aku mikirnya kalau aku nggak makan, nggak punya tenaga, nggak bisa lahiran gitu. Nah, setelah bukaan 2 kan di sana dicek denyut jantungnya si janin.
sama aku juga diperiksa tensi dan lain-lainnya. Nah, kemudian udah setengah 12 itu kan udah kontraksi, kayak udah nggak kuat lagi. Habis makan tuh udah nggak kuat, udah nggak enak, mau makan tuh nggak bisa ngelak gitu loh. Akhirnya udah, aku kan disuapin, udah nggak bisa gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk rebahan, berbaring di tempat persalinan, ruang persalinan. Nggak sampai 10 menit berbaring itu rasain kayak, kan nggak boleh ngeden dulu kan kalau belum bukaan lengkap. Jadi aku takut banget, kayak udah ada yang mau keluar gitu, masih aku tahan. Sumpah sakit banget. Dan itu kan masih setelah dicek bukaan berapa, itu kan masih selang beberapa menit aja. Katanya itu pihak keluarga kan bilang ini udah ngerasain sakit gitu. Ya memang gitu, sakit gitu katanya susternya. Kalau nggak sakit berarti nggak bisa lahiran normal. Nah, kalau nggak bisa, kalau gitu katanya itu sekitar 6 jaman lagi. Terus aku mikir, apa kuat kalau kayak gini 6 jam? Udah panik banget. Terus ternyata aku mau di USG, itu suruh turun dari tempat berbaring, itu disuruh turun mau USG. Nah, kebetulan pas turun itu langsung pecah ketubannya, langsung bukaan lengkap kan. Jadi langsung bukaan lengkap. Jadi ya udah, persalinannya itu dokternya datang nggak sampai 10 menit udah lahir. Sampai yang di luar itu pada nggak nyangka, wah udah lahir, ini sekarang udah besar. Tapi ya itu, alhamdulillah banget. Yang diperkirakan itu berat badannya cuma 2,3, ternyata lahirnya 2,5. Ya walaupun kecil ya berat sih sebenarnya, dibandingin sama yang lain, bayi-bayi yang lain kecil sendiri. Tapi alhamdulillah banget sih bisa normal, dan juga dengan proses yang cepet banget, dan juga nggak sesakit yang kita bayangkan kok, nggak sememalukan yang kita bayangkan juga. Nanti gimana, apa nggak malu sama dokternya kayak gitu kan, mesti mikirnya. Aman, tenang, karena sakit kita udah nggak ngerasain malu. Yang penting cepet lahir, bayi selamat, ibu selamat, udah berdoa aja. Sekarang udah besar, ini udah 3 bulan adik Gavinya. Nah, oke, itu ya udah, itu aja. Apalagi ya, di sana cuma semalam, besoknya jam 2 siang udah boleh pulang sama bayinya yang kecil. Sampai rumah, ya Allah, bayinya kok cilik eman. Ya wes lah, dirungokkan saja, didengarkan saja, dimasukkan hati dikit aja. Ya alhamdulillah sekarang udah bisa ngikut sih, maksudnya udah standarnya, udah nggak kurang berat badannya di usianya segini. Terima kasih sudah bekerja sama Adik Gavi. Untuk tips-tipsnya selama hamil atau vitamin apa yang aku minum, nanti aku share setelah video ini ya. Terima kasih buat yang udah nonton. See you next video. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe channel aku, New Mom ID. Bye-bye. Bye-bye teman-teman. Bye-bye.